Saya record. Terlebihnya saya aktifkan presensi ya. TP27. Oke, sembari saya aktifkan presensi, ada yang teman-teman ingin tanyakan? Gimana cerita minggu pertama perkuliahan? Boleh. Ini minggu kedua ya teman-teman ya. Oke, yang belum menyalakan kamera boleh dong nyalain kamera. Yang nggak bisa masuk pakai email Etera. Oke, selamat siang ya semuanya, salam sejahtera. Siang, Pak. Siang, Pak. Oh ya, setelah ini ada jam perkuliahan nggak sih teman-teman? Nggak ada ya? Enggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Aman ya berarti ya? Oke. Materi belum saya share materi ini jika setelah perkuliahan ya. Oke. Yang belum menyalakan kamera mohon untuk dapat menyalakan kamera. Slide saya terlihat teman-teman? Kelihatan, Pak. Terlihat ya. Silakan, Pak. Bisa kita mulai ya. Jadi materi kita hari ini mengenai sejarah internet, website, dan basis data. Hubungan dengan internet, kita saat ini lagi perkuliahan ini memanfaatkan internet ya. Internet ini sudah jadi kebutuhan pokok kita, kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah pandemi,
walaupun di tengah pandemi di awal 2 tahun berlangsung pandemi itu tidak mengubah tidak mengubah untuk kebiasaan kita untuk tetap bermalas-malasan ya. Jadi untuk bermalas-malasan jadi kita harus tetap produktif ya dengan memanfaatkan internet. Nah, materi hari ini kita berhubungan dengan internet, sejarah internet, website dan basis data. Karena ini yang familiar ataupun yang berkaitan dengan begitu kita punya akses data, akses internet, kita akan mengunjungi website. Setelah mengunjungi website, kita mengakses informasi atau mengakses datanya, yaitu data yang ada yang tersimpan di database. Hari ini kita pengenalan internet, digital literasi, dan etika dalam dunia digital. Topik pembahasannya internet dan layanan web. Ini sub pokok bahasan internet dan layanan web, digital literasi, kemudian etika internet dan penggunaan, keamanan dalam internet dan materi tambahan. Ya, ini pokok pembahasan, agenda pokok bahasan kita kurang lebih 2 SKS hari ini. Sejarah dan perkembangan internet. Ya. Kalau teman-teman bisa definisikan, ada yang berani, apa itu internet? Menurut Anda saja, yang Anda gunakan sehari-hari, apa itu internet? Sebagai apa fungsinya? Ada yang berani jawab? Oh, siapa nih yang on-cam? Yang ini. Boleh ya, Gus. Gimana, Gus? Apa itu internet, teman-teman? Definisi Anda. Apa itu internet? Apa itu internet? Yang Anda beli paket datanya setiap hari, setiap bulan. Yang Anda gunakan untuk kirim chatting, kirim chat, buka Zoom, buka email. Oke, belum ada yang berani ya. Siapa ini? Pak. Tarik Herlambang. Bolehlah, Tarik Herlambang. Gimana nih, Tarik? Ini jawab, Pak. Ya, gimana nih? Apa itu internet, Tarik? Kalau menurut saya itu jaringan yang menghubungkan satu server ke server lainnya, Pak. Ke banyak server. Ke banyak server. Ada lagi yang ditambahkan? Itu aja ya? Iya, Pak. Oke. Dari yang jaringan yang menghubungkan kita ke banyak server. Oke, ada lagi? Internet itu sering diilustrasikan dengan bumi atau bola dunia. Ya. Kemudian ada laptop atau media elektronik yang terhubung ke bumi, ya. Terhubung ke seperti pada gambar ini terhubung ke dunia. Ya. Jadi begitulah, sama definisi Tarik benar juga. Kita mengakses internet, kita mengakses banyak server. Internet itu adalah mengakses server apa yang kita kunjungi.
Pada gambar ini ya, kita dapat mendefinisikan internet itu kita berada di belahan dunia apapun sebagai media komunikasi kita, ya, media komunikasi kita untuk terhubung untuk saling terhubung ke laptop lain atau ke klien lain yang mengakses internet walaupun dia berbeda jarak dan waktu, ya. Ini entah Anda di Indonesia atau Anda lagi di luar negeri. Ini adalah media komunikasi yang menghubungkan kita dengan dunia luar, ya, dengan memanfaatkan internet. Nah, itulah kenapa internet itu sering digambarkan dengan dunia, ya, luas. Entah belahan dunia manapun kita dapat mengakses informasi, berkomunikasi dengan jarak yang jauh, ya. Apa yang kita buka, Anda mengunjungi server, Anda menggunakan aplikasi chatting, ya, media sosial dan lain sebagainya, asalkan terhubung dengan internet. Nah, ya, kita sekarang sangat dibantu dengan adanya internet. Terlebih setelah adanya internet, ya, adanya internet di awal pandemi itu sudah 2 tahun, ya. Hal yang mengubah kebiasaan kita sebelumnya, yang namanya kuliah, awalnya kuliah itu kita tatap muka di kelas. Namun dengan adanya pemanfaatan internet, salah satunya kita bisa jumpa melalui Zoom, ya, melalui Zoom, melalui aplikasi, ya, kita saling terhubung, menghubungkan ke server, ya, dan Anda mengaksesnya juga. Nah, inilah yang kita lakukan seperti saat ini, ya, saat sedang perkuliahan sekarang, ya. Internet ini adalah panjangan dari internet, ya, jangan nggak tahu, interconnection networking, atau sering disebut internet, interconnection networking. Merupakan jaringan komputer seluruh dunia menggunakan TCP/IP sebagai protokol. Jadi begitu kita mengakses internet, kita punya akses di handphone Anda, di komputer Anda, kita itu punya IP, TCP/IP. Nah, TCP/IP ini adalah alamat, diibaratkan ini adalah sebuah alamat begitu Anda terhubung dengan komputer, dengan internet, handphone Anda, laptop Anda mempunyai IP. Nah, itulah alamat tempat untuk pertukaran data yang menghubungkan kita dengan miliaran orang di seluruh dunia. Mereka menghubungi Anda, kita mengunjungi IP protokol Anda. Itu adalah yang dinamakan internet. Balik lagi. Sampai di sini ada yang ditanyakan dahulu? Sejarah internet ini dibentuk dari Departemen Pertahanan AS, ya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, atau disingkat dengan DAPRA, ya, Departemen Pertahanan. Melalui proyek ARPAN, ya, pada tahun 1969 untuk kepentingan militer. Jadi internet ini juga ditemukan oleh
di Amerika Serikat untuk proyek pertahanan militer. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kenapa Amerika Serikat AS itu ingin menguasai sebagai negara adidaya, ya, karena mereka memperkuat pertahanan militernya ya dengan teknologi yang maju. Beranjak dari sini, ya berawal dari ini ya, dibentuknya ditemukan internet itu, selain untuk kepentingan militer, lambat laun penggunaan internet itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan sekarang sampai sekarang. Ya. Komputer pada area-area vital dihubungkan untuk menghindari pusat data yang terpusat. Ya. Komputer-komputer di daerah vital dihubungkan untuk menghindari pusat data yang terpusat. Jadi di sini, untuk Departemen Pertahanan atau Militer Amerika Serikat AS ya, jadi mereka punya pangkalan militer yang cukup jauh. Nah, pangkalan militer ini saling terhubung, ya baik itu berkomunikasi ataupun tukar informasinya. Jadi untuk menghindari data yang terpusat. Kenapa? Apabila ada peperangan, satu base camp, satu pangkalan militer yang rusak tersebut atau yang diserang tersebut, maka datanya tidak akan hilang. Maka datanya ada di internet ya. Nah, namanya juga di internet, datanya juga tersimpan di database-nya, dan di database-nya yang bisa diakses di pusat-pusat yang berbeda atau di pangkalan yang berbeda. Seperti itu. Jadi menghindari kerusakan total apabila terjadi perang nuklir. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini pada pertumbuhan website ya, yang diakses adalah websitenya. Di sini diilustrasikan hanya 4 situs atau hanya 4 pangkalan. Kalau di Amerika Serikat itu pangkalan militer. Jadi jika satu yang rusak, terjadinya peperangan nuklir, maka datanya tidak akan hilang. Ini 4 situs pada tahun 1969, pada satu tahun berselang, itu sudah mulai mulai bertambah untuk situsnya. Ya, sudah menjadi 19 situs, ya, situs website ya, yang bisa dikunjungi. Kemudian pada 1980 atau 10 tahun setelahnya, pangkalan penggunaan pertumbuhan website ya, dari pemanfaatan internet ini telah mencapai 200 situs. 200 situs yang bisa diakses. Jadi bisa dibayangkan data-datanya itu tidak akan rusak lagi. Jadi semuanya bisa, asalkan terhubung dengan jaringan internet yang mengaksesnya dan punya hak akses, maka akan terhubung, bisa mengakses data tersebut. Ya, seperti pada gambar ini ya, sudah 200 situs 1980. Nah, ini statistik pada tahun 2017 ya. Terdapat lebih dari 1 miliar host terkoneksi dengan internet. Lebih dari 1 miliar host yang terkoneksi dengan internet. Connection hosting yang pada tahun 19 ini pergerakannya datar kemudian melonjak tinggi. Nah, bisa kita bayangkan pada tahun sampai saat ini berapa hosting internet atau website yang ada ya. Layanan internet bukan hanya kita membuka browser kemudian membuka Google. Ingat, yang kita buka Google itu adalah layanan ya. Google itu adalah layanan internet. Sama seperti kita mengunjungi website www.google.ac.id, google.com.
Itu layanan internet ya. Layanan internet itu yang menghubung sebagai media komunikasi hubung kita. Nah, layanannya kita menggunakan apa ya, atau website ya, www, panjangan www itu ya, email, SNET, file sharing, IRC dan sebagainya, dan masih banyak lagi lainnya. Ya, Anda buka Facebook, WhatsApp, Instagram, itu layanan-layanan internet ya. Dan masih banyak lainnya. Jadi dunia tanpa internet kita bisa, mungkin kita bisa bayangkan ya, kita bisa bayangkan apa yang terjadi jika tanpa internet. Layaknya Anda begitu habis paket data Anda mulai gelisah. Layaknya Anda ketika habis paket data Anda harus segera beli. Dunia tanpa internet kita tidak akan bisa terhubung, komunikasi kita sulit ya. Anda saat ini entah di mana, lagi di mana nih rata-rata teman-teman di sini? Di kosan? Rumah, Pak. Ya, Di rumah, Pak. di kosan. Di kosan, Pak, di kosan. Ada yang Kos, luar Pak, kota? kos. Di kosan, Pak. Di rumah, Pak. Saya lagi di luar, Pak. Ada yang lagi di luar kota? Oke. Jadi komunikasi kita sulit ya teman-teman. Bahkan kalau kita pun tidak ada internet, tidak ada handphone, rela pulang. Ya, rela pulang, ambil handphone. Agar apa? Agar kita bisa berkomunikasi dengan internet, dengan layanan yang disediakan internet. Ya. Jadi komunikasi kita mahal, sulit ya. Sebelum ada internet, saya ingat, karena internet itu bisa kita gunakan, kalau saya itu sudah mulai menggunakan internet itu sejak SMA pada tahun 2006-2007. Komunikasinya menggunakan internet pun sangat mahal. Paket datanya mahal, kemudian itu hanya bisa digunakan di handphone. Handphone pun tidak secanggih sekarang. Handphonenya pun handphone Nokia, ya, yang punya koneksi internet. Komunikasinya sulit dan mahal. Jadi kakek nenek orang tua kita sebelum ada internet berkomunikasi dengan anaknya itu hanya bisa mengirim lewat surat pos, wesel, ya. Seperti itu. Mengirim surat pos, hari ini tulis, beberapa hari kemudian baru sampai. Layaknya kita seperti mengirim paket. Ya. Kemudian internet ini adalah roda ekonomi yang tidak dapat berjalan secepat saat ini. Tanpa internet, tidak ada Anda akan kenal Shopee, Lazada, Blibli, ya, seperti itu. Kemudian masih banyak lagi lainnya, roda ekonomi. Jadi roda ekonomi tidak akan dapat berjalan secepat saat ini. Kita menggunakan internet, ya kita cukup share apa yang kita jual, apa yang kita dagangkan. Kemudian komunikasi, karena komunikasi sulit, jadi harus menunggu lama untuk respon, untuk datang, menemui. Ya. Jadi roda ekonomi pun jadi akan sulit. Kemudian sulitnya akses terhadap informasi. Ya, sekarang kejadian beberapa jam yang lalu
kita sekarang bisa mendapatkan aksesnya dimanapun, kapanpun. Ya. Bahkan di luar kota pun bisa kita mendapatkan hasilnya. Ya. Dengan adanya internet, Anda bisa cepat sekali update informasi pertandingan hasil, pertandingan bola, pertandingan olahraga lainnya sebagainya. Jadi itulah tanpa ya, dengan adanya internet ya, dengan adanya internet kita dapat mendapat akses informasi yang lebih cepat. Kemudian globalisasi berjalan lambat ya. Itu adalah dunia tanpa internet dan masih banyak lagi lainnya ya. Sejarah dan perkembangan web ya. Jadi kita sudah tahu manfaat internet, pertumbuhan internet, sejarah dari internet, dan sejarah perkembangan web ya. Ingat, web ini ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1980. Ya. 1980. Jadi dia bekerja di CERN, itu adalah organisasi Eropa untuk riset nuklir. Dia membuat program untuk berbagai informasi di antara para peneliti. Program ini menghubungkan antara satu halaman dengan halaman riset lainnya. Ya. Kalau di website itu kan kita mengakses tab berikutnya, kita menekan tombol berikutnya, menu berikutnya, itu adalah halaman apa? Halaman login, kemudian setelah Anda login, Anda masuk beranda, itu adalah sebuah halaman. Setelah Anda masuk beranda, Anda mengklik profil, itu adalah halamannya. Nah, jadi di sini ia membuat program internet ini adalah sebagai untuk berbagi informasi antara peneliti dengan mengakses halaman riset, saling mengakses halaman riset. Begitu Anda buka Google atau detik.com, jadi langsung halaman, itu disebut halaman. Maka akan saling terhubungnya adalah dengan mengakses halaman. Kemudian menghubungkan antar satu dokumen dengan dokumen lain disebut berbagai tautan atau link. Saya share dokumen, saya share materi, Anda mengakses linknya, itu bisa Anda download. Itu adalah layanan dari web, layanan dari web ya, dengan adanya pemanfaatan internet. Web ya, pada tahun bisa kita lihat dua gambar ini ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, kiri dan kanan. Ketika kita mengakses layanan ya, kita menghadapi komputer di awal 1980 kita mengakses web itu pada komputer NeXT ya, sebagai komunikasi dengan media. Nah, pada zaman sekarang atau mulai dari tahun 2017-an ya, itu mengakses internet layaknya pertemuan kita sudah virtual, terlihat lebih nyata lagi seperti saat ini. Ya, layaknya seperti pada gambar ini, Bapak gurunya atau dosennya sedang menjelaskan sebuah temuannya, sebuah penelitiannya dengan siswanya, dengan mahasiswanya, atau dengan beberapa responden yang menonton atau yang menyaksikan dia berkomunikasi. Jadi tampilannya pun sudah virtual, sudah nyata.
Layaknya pada seperti di sini adalah layak pada sebuah pertemuan pada tahun 2017 ini layaknya sebuah pertemuan yang terlihat nyata. Padahal kita mengakses sebuah website web. Nah, maka web itu kalau jika web ini adalah salah satu kontribusi terbesar dari tim Berners-Lee ya, yang mengembangkannya untuk pusat pangkalan nuklir ya, agar bisa terhubung satu sama lain. Jadi dalam memajukan web ya, dengan tidak mempatenkannya sehingga masih dapat digunakan secara bebas. Jadi tim Berners-Lee ini tidak mendaftarkannya di paten, karena kalau di paten hanya dapat digunakan orang tertentu atau mendapatkan izin dari yang mendaftarkannya. Maka hak patennya tidak daftarkan, melainkan bisa digunakan secara bebas. Maka semuanya bisa menggunakan internet. Coba kalau web ini tidak dipatenkan, akan lebih baik. Ini istilah pada web ya teman-teman. Istilah pada layanan web ya, pada web. Ini website adalah situs web. Sejumlah halaman atau menu-menunya yang saling terhubung, yang saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas, gambar, video, dan berkas lainnya. Anda mengunjungi sebuah website www.detik.com. Itu adalah sebuah website dan di mana di sana punya halaman-halaman berita kriminal, berita ekonomi, teknologi, politik. Di sana juga ada menampilkan gambar, video, dan berkas lainnya. Itu adalah website, ya, satu website. Kemudian halaman pada website adalah ketika Anda mengklik menu, beranda atau memilih menu kriminal jenis, misalkan berita kriminal atau berita kriminal, maka itu adalah halaman tertentu. Jadi halaman web ini berkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa atau plain text yang diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan instruksi khusus berbasis HTML atau XHTML ya. Kadang pula disisi dengan bahasa script. Itu adalah halaman website. Sedangkan web browser ini adalah program yang untuk membuka website. Nah, Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, ya. Itu web browser. Jika Anda buka web browser, Anda ingin buka Zoom, www.zoom.us, itu menggunakan web browser. Anda buka WhatsApp web. Maka yang Anda buka itu adalah web browser. Sorry. Yang tidak bisa masuk jaringan ini kenapa ya? Tidak saya batasi. Nah, istilah pada web, ya, Anda paham ya? Website itu kemudian halaman web. Jadi kalau berbicara website itu adalah alamat yang Anda tuju apa web. Facebook.com itu alamat situs website. Begitu Anda mengklik menu apa, beranda, profil, itu adalah sebuah halaman. Ketika Anda klik beranda, maka akan tampil halaman beranda, itu adalah halaman. Browser itu adalah aplikasi untuk mengakses website tersebut. Ya.
Nah, server web adalah komputer, ya, jadi komputer yang bertugas untuk menyediakan data dan informasi kepada pengguna serta menangani dan mengolah permintaan atau request dari pengguna. Ya. Web server ini komputer yang selalu tersedia. Ya. Google itu ada punya server yang selalu menyediakan apapun yang Anda cari, ketik di Google, apa yang Anda cari pasti akan menampilkan permintaan Anda. Nah, itu adalah komputer ini selalu hidup dan selalu menangani atau merespon permintaan dari pengguna. www ini adalah kepanjangan World Wide Web. Ini adalah kumpulan server dari seluruh dunia yang saling terhubung untuk menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan secara bersama-sama. Pasti ketika Anda mengunjungi sebuah situs, yang Anda klik ada www.com. Itu adalah server yang Anda kunjungi. Nah, ketika Anda berbicara URL, maka URL itu hanya sebatas ini saja, teman-teman. http google.com. Maka ini URL. Sering kita keliru ya, sering tertukar. Kirim dong URL-nya. Kalau bicara URL-nya ya google.com saja. Kemudian youtube.com. Nah, kalau URL ini apa? Informasi berikutnya. Itu adalah setelah sebuah URL, sebuah nama situs websitenya. Nah, ini adalah URL. Ya, URL ini adalah aksi berikutnya. Anda buka beranda setelah sebuah URL. Kalau secara keseluruhan itu adalah URI. Terdiri dari URL dan URL. Itu adalah URI. Maaf Pak, boleh minta URL-nya? Ya, URL-nya ini saja. youtube.com, detik.com. Tapi untuk informasi berikutnya atau data hasil pencarian itu URL jika panjang. Jika secara keseluruhan baru URL. Ya. URL ini adalah istilah yang mengacu pada nama sebuah website, mengacu pada sebuah nama website. URL atau dengan istilah yang mengacu pada sebuah halaman website yang diminta oleh pengguna. Anda buka detik.com, kemudian Anda melakukan pencarian atau Anda mengklik menu lainnya, itu adalah permintaan atau permintaan yang Anda minta di website tersebut. Nah, itu adalah URL. Sedangkan URI adalah istilah yang mampu mengacu kepada tabungan daripada dua istilah sebelumnya, gabungan yang mengacu pada gabungan ada URL dan ada URL. Yaitu URL dan URL disebut dengan identifier atau ID karena dunia hanya ini. URI dan karena di dunia ini hanya terdapat satu saja halaman web URI bersifat unik. Ya, setiap di seluruh dunia ini tidak ada yang sama persis untuk membuka sebuah web yang sama untuk ID-nya. Ya, jadi semuanya berbeda ya, karena di dunia hanya terdapat satu saja halaman sebuah web URI-nya. detik.com/
Anda mencari berita apa, itu adalah sebuah laman yang unik. Jadi tidak akan ada sama di belahan dunia manapun, baik teks hurufnya sama persis, maka dia akan mengakses hal yang sama. Dan bandingkan URL, website yang dapat menampung banyak halaman, secara keseluruhan terdiri dari URL dan URN, yang mungkin saja di website lain terdapat URN yang sama namanya. Anda mengklik pencarian data mahasiswa baru. Begitupun dengan halaman lainnya, hanya saja nama URL-nya yang berbeda, tapi URN-nya sama. Bisa seperti itu karena ada kemungkinan untuk sama persis, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Belum lanjut? Belum ada ya? Digital literasi dan literasi digital. Digital literasi dan atau literasi digital. Jadi ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesia. Literasi digital ini berkaitan dengan perilaku atau kebiasaan atau kemampuan seseorang dalam menggunakan, memahami, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemampuan seseorang dalam menggunakan, memanfaatkan komunikasi, teknologi informasi. Itu adalah literasi digital. Definisi dari literasi digital. Jadi kemampuan Anda telah mampu memanfaatkan internet untuk mendukung pendidikan, ekonomi, atau bijak dalam menggunakan teknologi, itu adalah Anda adalah literasinya baik. Orang yang literasi yang baik dalam menggunakan internet, orang yang bijak menggunakan pemanfaatan internet dengan baik. Ya, itu yang dinamakan literasi digital. Penggunaan, kemampuan seorang memahami teknologi. Jadi digitalnya sudah paham. Pemanfaatan teknologi sudah paham. Untuk mendukung apa? Untuk mendukung ekonomi, pendidikan, budaya. Nah, itu definisi what is digital literasi dari A.G. Bilshaw, ya. Pragmatic Investigation ini pada tahun 2011. Literasi digital itu terkait kemampuan seseorang itu memanfaatkan teknologi dengan baik atau tidak, ya. Itu literasi digital. Jadi kenapa literasi digital itu sangat penting terutama di Indonesia, teman-teman? Ya. Jadi hasil penelitian tahun 2016 ini memberikan fakta lebih dari setengah jumlah penduduk kita sudah terhubung dengan internet. Lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia. Dan perilaku penggunaan internet di Indonesia pun beragam, ya. Mulai dari mengakses informasi, ada yang berita mengenai kesehatan, kriminal, politik, olahraga, hiburan, politik, video, dan musik. Ini perilaku atau kebiasaan-kebiasaan orang dalam menggunakan internet. Tapi ya, literasi digitalnya baik itu, oh iya, misalkan Imam atau Aldi ini adalah mahasiswa yang memiliki literasi digital yang baik. Itu dalam artian Aldi dan Imam ini adalah mahasiswa yang mampu memanfaatkan menggunakan teknologi dengan baik. Itu definisi literasinya. Ini survei penggunaan internet ini pada tahun 2016 ya teman-teman.
Dan bisa kita cari lagi saja, ini data APJI, ya, data Indonesia Internet Service Provider Association. Ini didapat pada tahun 2016, di mana update informasi itu sebanyak 31,3 juta rupiah. 3 juta ya, sorry, bukan rupiah, 3 juta. 31,3 juta pelaku internet, ya, orang yang menggunakan internet. Ya. Ragamnya dia mengakses apa dengan adanya internet tersebut. Ya. Ada untuk kepentingan pekerjaan, ada yang untuk kepentingan sosialisasi, hiburan, ada yang hanya untuk mengisi waktu luang, bukan sosial media, hiburan ya, nonton YouTube, nyanyi, dan lain sebagainya. Ada yang menggunakan internet itu menggunakan terkait dengan pendidikan, mencari materi perkuliahan, kuliah, dan ada yang menggunakan internet itu berbasis bisnis, menggunakan untuk bisnis dan perdagangan dan mencari barang. Ya, ini perilaku yang kita manusia ketika mengakses internet itu untuk memenuhi kebutuhannya di bidang apa. Ya. Kalau di tengah pandemi ini, setelah pandemi ini banyak kita menggunakan internet itu untuk pendidikan. Ya. Ini mungkin kalau di update bukan di tahun 2016, karena 2016 ini sebelum pandemi, ini penggunaan internet ini sudah sangat penting bagi mahasiswa-siswa yang sedang menempuh pendidikan atau perkuliahan. Ini infografis dari hasil 2016, survei 2016 itu pengguna internet di Indonesia ini lebih banyak konten internet yang diakses. Jenis konten internetnya yaitu sosial media, berita, pendidikan, layanan publik. Tapi yang paling banyak itu adalah memang sosial media ya. Anda bahkan saat ini ada beberapa yang sedang pergi kuliah tetapi tetap buka sosial media ya. Buka chatting, buka WhatsApp, Facebook, Instagram, sosial media. Dan hiburan, ini perilaku-perilaku diambil dari survei pada tahun 2016. Ini surveinya juga 129,2 juta, ini masih kecil ya untuk jumlah pelaku. Nah, terkait dengan literasi digital ya teman-teman, kenapa sangat penting terutama di Indonesia kita. Jadi kemampuan literasi digital ini adalah untuk kita memiliki peran untuk cerdas dalam memilih informasi. Itu literasi digital. Kemampuan literasi digital yang baik untuk peran masyarakat untuk cerdas memilih informasi yang baik dan tepat guna. Itu yang dimaksud literasi digital yang baik. Jadi bijak dalam menggunakan teknologi, benar, dan untuk kepentingan pendidikan, kepentingan hal yang positif lainnya. Literasi digital ini penting untuk dipahami dan diperlukan pembelajaran yang strategis untuk pengembangan pendidikan di bidang ini di era cyber. Jadi
banyak yang membuat berita, menyebarkan berita itu berita-berita yang tidak tahu kebenarannya. Kita pun tidak tahu kebenaran. Nah, maka dengan itu kemampuan literasi digital ini adalah kemampuan kecerdasan manusia kita untuk memilih informasi itu tepat atau tidak. Apakah kita menggunakan teknologi itu internet ini, ya, informasi ini hanya untuk hiburan, seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi jika kita tidak memiliki kemampuan literasi digital? Ya, seperti diketahui banyak ancaman di dunia digital saat ini. Ya, karena penggunaan internet ini, maka semuanya sudah bebas menggunakannya. Ya. Tinggal balik ke setiap diri kita untuk memiliki kemampuan memanfaatkan internet yang baik. Misalnya sekarang ini yang sangat marak itu masifnya berita hoax. Ya. Mulai dari saat pemilihan kepala daerah saling menjatuhkan untuk masing-masing paslon ataupun masing-masing tim sukses dari pemilihan kepala daerah ini menyebarkan berita-berita hoax. Sehingga informasi ini menyesatkan, menggiring masyarakat ke arah tindakan yang tidak terpuji, hingga maraknya kriminalitas di jagat maya atau cybercrime. Itu karena tidak memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Jadi ketika mencerna berita, cari informasi kebenaran faktanya agar sehingga tidak menyesatkan atau menyebab gaduh ataupun terjadinya perpecahan. Sehingga maraknya kriminalitas ini dijaga, sehingga berita-berita kriminal itu sangat marak ya di internet ya. Berita hoax, kemudian informasi yang sesat, yang informasi yang salah. Jadi seperti itu ya. Nah, balik lagi di sini. Selain literasi, kemampuan literasi menggunakan internet yang baik, kita juga dalam penggunaan internet itu ingat, ada etika dalam penggunaan internet. Jadi yang mengakses sebuah berita, mengakses informasi, menggunakan media sosial atau lainnya, kita itu hendaklah tetap saling menghargai, sekalipun orang tersebut berada di daerah yang jauh. Saling menghargai. Itu adalah etika dalam penggunaan internet. Jadi layaknya berkomunikasi di internet, di kehidupan nyata, di internet pun seperti itu. Ya. Ini karakteristik dunia maya. Ya. Jadi dunia maya itu beroperasi secara virtual atau maya. Pertukaran informasi, mengakses berita, mengakses media sosial secara maya. Ya. Orangnya kita nggak tahu, orangnya jauh. Nah, dan dunia maya ini selalu berubah dengan cepatnya. Selalu berubah dengan cepat. Dan dunia maya ini tidak mengenal batas teritorial. Tidak mengenal batas teritorial. Maksudnya, tidak ada batasan pribadi, privasi jika sudah Anda berhubungan dengan internet. Jadi begitupun Anda punya sosial media, Anda buat status, Anda buat status di media sosial, di Facebook, Anda curhat, ngomong-ngomong yang nggak benar, maka semuanya ketika Anda mengklik posting berita tersebut, status tersebut, maka semuanya bisa mengakses berita tersebut. Sekalipun itu teman-teman Anda misalkan,
yang diberi akses kecuali teman Anda untuk menyanyi. Tapi batasan teritorialnya itu bukan hanya untuk Anda saja mengkonsumsi, maka semuanya akan membaca. Ya, jadi tidak mengenal batas teritorial, batas kekuasaan, batas privasi. Itu pun di internet. Data dosen ini, data mahasiswa, data kampus ini, data sekolah ini, maka tidak mengenal batasan. Semuanya bisa menelusuri lebih baik, jelas. Dan orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat mengakses aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Begitupun teman Anda di Facebook. Buka beranda Anda. Mereka tanpa menunjukkan identitas, izin login terlebih dahulu untuk mengakses halaman Anda. Tidak, mereka mengakses profil Anda, membuka tentang Anda, membuka tanggal lahir, identitas keluarga. Maka semuanya sudah menjadi konsumsi publik. Begitu Anda mengakses dunia, memberikan informasi ke dunia lain. Nah, dan informasi di dalamnya bersifat publik. Begitu Anda maksudnya, ya. Semua informasi tersebut sudah sifatnya menjadi publik. Nah, apa itu netiquette? Oleh karena itu, netiquette ini menjadi penting, atau attitude ini menjadi penting, ya. Jadi netiquette ini adalah aturan. Yang pertama, aturan amankan dulu diri Anda, ya. Jadi ketika Anda menggunakan internet, amankan data Anda. Maksudnya semua properti Anda yang Anda sudah publish di internet itu layaknya sudah terbuka dan boleh diakses oleh orang umum. Jika Anda mau privasi, ya sewajarnya data yang Anda share. Jadi dapat mulai dari mengamankan komputer Anda, amankan diri Anda, itu sama seperti ini. Kita mengakses internet, maka properti komputer kita dipasang password, ya, memasang antivirus atau personal firewall untuk mengamankan data Anda. Jadi layaknya kita seperti ini internet, ya. Maka kita sudah terbuka untuk diakses juga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi memang virus, ya, ingat ya, virus ini memang dibuat untuk untuk kejahatan. Ada virus maka akan ada antivirus, ya. Dan sifat antivirus ini sifatnya banyak-banyak, ya. Ada yang merusak komputer atau merusak data Anda, ataupun virus ini bersifat mata-mata di komputer Anda. Karena mengakses internet, maka ada kemungkinan virus itu masuk melalui internet. Dia tidak merusak data Anda di dalam komputer, maka virus ini berkaitan dengan data-data penting Anda akan dicuri. Maka, jadi amankan data Anda, jangan terlalu mudah percaya dengan internet, ya. Anda mengakses berita, sehingga dengan mudah menggunakan data pribadi Anda. Dan Anda harus betul yakin bahwa alamat URL yang Anda tuju telah menjamin keamanan. Itu pastikan seperti itu. Mengisi biodata Anda, data diri Anda, data keluarga, itu harus hati-hati. Dan yang paling utama, hargai pengguna lain di internet, ya. Ya, biasakan menggunakan informasi, jangan biasakan menggunakan informasi secara sembarangan atau plagiat. Ya, jangan. Kemudian berusaha untuk tidak mengambil keuntungan secara ilegal dari internet, ya. Misalnya melakukan kejahatan, pencurian nomor kartu kredit dan lain sebagainya. Ingat, sekalipun
Yang ditipu adalah jaraknya jauh, maka internet itu tidak ada batasnya. Ingat, internet itu tidak ada batasnya. Begitu data identitas Anda bisa diakses, maka tinggal lapor saja. Nah, jadi internet pun ada etika, ada attitude atau kebiasaan yang baik. Jadi, jangan menggunakan keuntungan pribadi. Kemudian berusaha untuk menghormati privasi orang lain, ya, dengan mencoba mencuri informasi yang sebenarnya terbatas. Itu harus dihormati privasi orang lain. Jangan framing atau memanas-manasi atau trolling keluar dari topik pembicaraan atau jukning, pemasangan post yang tidak berguna saat berforum. Ya. Ini adalah kebiasaan attitude yang baik. Sekalipun mereka tidak mengakses, tidak bertemu langsung, tidak tatap muka langsung, tahu dengan Anda, tapi internet ini layaknya Anda berkomunikasi dengan budaya yang baik. Ya. Ya, semuanya memang informasi ini terbuka untuk umum, tetapi ada batasan dan etikanya dan ada aturan hukumnya. Ya. Nah, pertama, ingatlah bahwa kita berinteraksi dengan manusia dan jangan lupa orang yang membaca email, postingan Anda, kita benar-benar orang yang memiliki perasaan. Ya, karena semuanya bisa mengakses, sehingga jangan berteriak menggunakan huruf kapital dengan bijak, tidak baik melukai perasaan orang lain, menyinggung, maka jika ada yang tersinggung, ada berita yang tidak benar, menyebutkan seseorang, nah, sekalipun mereka tidak langsung terdengar, tapi begitu mereka punya akses, itu bahaya. Maka akan dituntut. Dan menggunakan kata-kata yang bersifat sarkasme, jangan pernah mengirim email dan postingan kepada hal yang tidak pernah Anda ucapkan secara langsung ke si pembaca. Yang kedua, standar berperilaku di dunia nyata ini berlaku pula di dunia maya atau di internet. Konsekuensinya jangan jaga etika, ya, etika melawan hukum, ya, etiket yang buruk, nah itu ya harus dijaga perilaku yang baik. Dan ketahuilah ketika Anda berada di dunia maya, maka netiket atau etika ini berperilaku di satu kedominan lain. Tunggulah sampai mengamati, membaca postingan sebelumnya. Domain yang Anda masuki sebelum Anda berinteraksi di dalamnya. Ya. Nah, jadi ketika Anda mengakses dunia maya, ya, atau mengakses internet, maka kita harus bijak dalam membaca posting sebelumnya. Jangan buru-buru untuk menanggapinya. Diamati apa yang dibicarakan. Dan konsekuensinya, ya, dan attitude yang keempat, hargai waktu dan bandwidth orang lain dan eksekusinya. Tidak mengapa jika Anda menganggap apa yang Anda kerjakan saat ini merupakan hal yang penting di jagat raya. Namun jangan berharap bahwa orang lain akan berpikiran sama. Ya. Jadi kita menghargai semuanya punya akses. Bukan berarti Anda curhat, tulis perasaan Anda di internet, orang akan lebih memahami, tidak. Maka yang akan mengakses tersebut ada yang akan mengatakan simpatinya, bersimpati, ada yang masa bodoh, ada yang mengejek. Jika itu hak mereka mengakses. Jangan berharap bahwa orang lain berpikir sama. Kirim pesan, posting di grup, pada grup diskusi yang sesuai. Tetaplah pada topik diskusi. Jika pesan Anda tidak sesuai dengan topik yang ada, jangan kirim pesan tersebut. Sesuaikan dengan pokok bahasa. Jadi hargailah waktu orang lain juga untuk
menggunakan internet. Bandwidth-nya, waktunya. Yang kelima, jangan membuat bingung pembaca. Buka email seperti kartu pos, jangan suka. Jaga supaya pesan Anda singkat, jangan terlalu berlebih dalam mengutip, dalam membalas pesan, hanya hal yang penting untuk dibalas. Ya. Ketika Anda membuat jawaban postingan, ya, layaknya Anda berkomunikasi, orang yang kita komunikasikan tersebut mengerti pesan kita. Ini pelanggaran etika berinternet dan kehidupan masyarakat. Sanksi yang diperoleh dalam pelanggaran ini ada sanksi sosial. Gimana Agus Sugito? Pencet Pak tadi. Oh ya. Sanksi sosial bisa saja berupa teguran, bahkan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau di masyarakat netizen Indonesia ini, ketika nggak senang dengan seseorang, ya serbu. Akhirnya ya diserang akun media sosialnya, ataupun ya seperti itu. Itu seringnya netizen atau pemain bola dengan luar negeri, tandingan Piala AFF. Ada yang tidak senang dengan tersebut, diserang, diejek netizen, kemudian akun media sosialnya diblok dan lain sebagainya. Itu sanksi yang jahat ya, sangat keras. Bahkan ada yang tegur ya. Ini hanya pelanggaran, ini bentuk pelanggaran, bisa berupa teguran, dikucilkan di dalam masyarakat. Sekalipun internet, dengan tetangga, Facebooknya bertemanan, tetapi menyinggung perasaan tetangga, maka tetangga tersebut membuka internet juga, sekalipun itu tidak perkataan langsung, itu layak sama, tidak ada batasan. Ingat, dunia maya dan dunia nyata itu sama saja. Semuanya bisa mengakses data informasi tersebut. Demikian juga pelanggaran etika berinternet. Sanksi akan diterima jika melanggar etika dan norma-norma yang berlaku. Nah, dan apabila seorang melanggar undang-undang ITE atau sudah sanksi berat, ada pencemaran nama baik dan bisa mendapatkan sanksi pidana. Ini lembaga Indonesia yang menegakkan undang-undang ITE ya teman-teman. Kominfo, Sirti, Polri, ID Cert Indonesia, kemudian ada Pandi atau pengelolaan nama domain internet. Ini untuk lembaga-lembaga Indonesia yang menegakkan undang-undang ITE. Ya. Itu internet. Jadi ada sampai di sini ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Ini sejarah internet. Sejarah internet yang sebelumnya kita sebut di awal slide ya. Jadi internet itu ditemukan oleh DARPA atau Departemen Pertahanan Amerika untuk penelitian di bidang nuklir. Kemudian untuk menguasai suatu teknologi berupa jaringan informasi yang sifatnya tersentral. Ini internet, kita belum membahas. Pak cukup panjang. Ini World Wide ya. Ini web ya, website. Jadi ketika Anda mengunjungi web, Anda pasti akan mengklik www.google.com, detik.com ya. Hubungannya erat ya dengan internet.
Nah, ini untuk web browser. Web browser ini adalah aplikasi untuk Anda mengakses internet. Jadi nggak bisa kita buka Google tanpa menggunakan browsernya. Buka Facebook. Nah, seperti itu. Jadi web browser ini adalah menginterpretasikan, melihat web, ya. Dan ketika Anda buka website google.com, itu adalah website. Nah, web browser ini contohnya Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Nah, web server ini yang menerima informasi yang diminta oleh browser. Ketika Anda mengklik website, maka Anda mengunjungi servernya. Servernya apa? Ketika Anda buka berita kompas.com, maka server website tersebut yang Anda kunjungi. Kita melakukan apa? Apakah ada yang menjawab? Anda meng-searching informasi berita kriminal hari ini. Yang menjawab itu adalah apa? Server tersebut, layanan server tersebut yang akan menjawab request permintaan pengguna. Ya, server. Seperti web Anda memerlukan suatu program disebut browser, maka seperti Apache, IIS, dan lain sebagainya, itu server. Nah, bisa bayangkan server Google itu Anda klik apapun ada, maka servernya banyak, besar sekali. Browser atau web browser merupakan aplikasi program yang berfungsi untuk menampilkan informasi baik teks, gambar, suara, animasi, bahkan sekarang telah banyak bermunculan video streaming untuk menampilkan televisi, musik, dan lain sebagainya. Nah, maka setelah berbicara website, setelah berbicara server, kita pasti tidak akan bisa juga lepas dengan database atau basis datanya. Jadi ini basis data ini untuk menyimpan berkas. Biasanya kita menyimpan berkas kan kalau tidak menggunakan komputer, teknologi, internet, berkas itu disimpan secara manual di lemari. Ya. Nah, maka kalau di internet menyimpan berkas dokumen yang kita cari tersebut, datanya tersimpan di basis data. Basis data itu di dalam server. Ya. Ini dilakukan banyak orang karena banyak orang menyadari bahwa mereka memerlukan suatu sarana untuk menyimpan data, memelihara filenya, dan bisa digunakan di kemudian hari. Maka data tersebut tersimpan di internet. Di mana? Di database atau basis datanya. Nah, ini basis data ini adalah kumpulan yang disimpan di dalam komputer atau media penyimpanan yang dengan cara tertentu sehingga kumpulan data tersebut dapat mudah digunakan atau ditampilkan kembali. Jadi data tersebut saling berkaitan. Layaknya Anda mengklik komputer atau kriminal, maka data-data yang berkaitan dengan kata kunci tersebut saling terhubung. Ketika Anda mengklik searching di Google, maka data-database yang berkaitan tersebut saling akan tampil semua. Nah, penyimpanan data secara tertentu dilakukan proses penggunaan modifikasi, bukan dengan mudah dan terkontrol. Inilah data-datanya ada berupa file. Layaknya lemari arsip. Nah, ingat dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa si data ini memiliki sifat datanya oriented, asli, dan bukan program oriented, ya. Oriented, kemudian dapat digunakan beberapa program aplikasi. Database ini bisa digunakan dengan aplikasi lainnya, server, kemudian menggunakan aplikasi, ya. Dan dapat berkembang dengan mudah baik volume maupun strukturnya, ya.
Kemudian meminimalisir kerangkapan data atau redundansi data yang sama di dalam server tersebut. Pengontrolan data yang terpusat itu database. Jadi untuk mengelola data di komputer diperlukan perangkat lunak yang dinamakan sistem manajemen basis data. Manajemen basis data itu untuk mengelola database berupa file digital, ya. Nah, dan DBMS ini adalah berkembang menggunakan hingga DBMS ini model relationship atau bagaimana database ini saling berkaitan. Nah, ini contoh DBMS atau aplikasi yang bisa kita menggunakan untuk database MySQL, MyAccess, ya, atau Microsoft Access, saya Oracle, Foxport, dan PostgreSQL, dan masih banyak lainnya. Oke, sorry, saya habis baterai, saya ambil charger dulu ya. Masih di database. Jadi dari database ini atau basis data ini suatu sistem yang dibangun oleh beberapa komponen, ya. Ada perangkat keras, ya, perangkat keras ini atau dengan kata lain hardware. Hardware perangkat keras yang biasanya terdapat pada basis data adalah komputer, memori penyimpanan, dan perangkat komunikasi lainnya di dalam jaringan. Dan sistem operasi itu adalah ya Windows, ya, Linux, itu sistem operasi untuk komputer. Kemudian ada perangkat lunak. Perangkat lunak itu adalah aplikasinya, ya. Jadi perangkat lunak ini digunakan untuk memproses pengelolaan basis data. Untuk memproses pengelolaan basis data. Misalkan Anda tidak cukup dengan DBMS, yaitu menggunakan aplikasi MySQL, software-softwarenya, PHP, ASP, dan JavaScript, dan lain sebagainya, itu perangkat lunak. Dan suatu sistem basis data ini terbentuk dari satu basis data atau lebih di dalamnya, ya. Tergantung dengan tabel-tabel yang dibutuhkan atau data yang dibutuhkan. Dan sistem pengelolaan basis data atau database management system ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi mengorganisir, menyimpan, dan mengelola data tersebut agar bisa diakses kembali, dibuka kembali, disimpan. Ya, pertama-tama disimpan, dibuat, disimpan, dikelola, dan disimpan di dalam database. Dan suatu saat pun jika kita mencari data tersebut untuk dapat digunakan kembali, maka basis data ini dapat dengan mudah kita akses, ya. Selain hardware, software, maka ada pengguna, ya, atau pengguna itu, atau dengan kata lain brainware, pemakai. Maka pengguna ini terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan basis data. Ini adalah 6 komponen dalam satu sistem basis data yang dibangun. Ketika Anda mau buat basis data, harus punya komputer, perangkat aplikasi untuk membuat basis data tersebut. Komputer saja jika tidak ada sistem operasi, tidak bisa, ya. Ada sistem operasi, kemudian perangkat lunaknya, software-nya, kemudian tahu struktur database-nya, struktur untuk membentuk database, file yang disimpan berupa file-file apa saja, kemudian pengelolaannya menggunakan database apa, Oracle, MySQL, ataupun MyAccess,
dan kita sendiri adalah pengguna. Ini untuk komponen untuk menggunakan basis data. Oke, sampai di sini ada yang ditanya, teman-teman? Ada yang ditanya terlebih dahulu? Ada yang ditanya? Belum ada ya? Belum, Pak. Oke, nah jadi ada dua materi, ada slide dan ada modul ya. Jadi sama, ini Anda silakan dipelajari kembali. Jika ada yang ditanyakan silakan. Nanti saya share di Google Classroom, bisa Anda tanyakan di grup ataupun di pertemuan minggu depan ya. Seperti itu materi kita berkaitan dengan internet, website, database, server ya. Maka ini saling berkaitan ya. Anda punya akses internet, Anda mau akses website, di website tersebut adanya server dan server itu punya database, yaitu data yang tersimpan atau data yang pendam informasi. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kita. Kita cukupkan ya, jika tidak ada yang ditanya. Selebihnya saya tunggu teman-teman jika keaktifannya. Ya. Jika ada yang ditanya, silakan. Bisalah kita lanjutkan di agenda berikutnya ya, atau media aplikasi lainnya ya. Oke teman-teman ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, di sini. Terima kasih, Pak. 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 Oke, terima kasih ya semuanya. Selamat sore dan sehat selalu ya. Sampai Selamat berjumpa di sore. minggu Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Sore, Pak. sore. Baik. Sore, mari. Jangan lupa resensi nanti akan saya tutup kalau sudah ya. Sudah semua ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Baik, Pak. Pak.